Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam saksian firman Tuhan melalui sapaan pagi hari ini. Firman Tuhan dari Habakuk pasal 2, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, ini firman Tuhan intinya adalah terjebak dalam keserakahan dan kesombongan. Ada kisah tentang cara unik orang di pesisir pantai selatan Jawa dalam menangkap monyet. Monyet-monyet liar ini sering menyerang areal pertanian warga, apalagi menjelang panen. Mereka mencuri dan merusak. Bila monyet-monyet ini dikejar, maka dia akan terus berlarian dan sulit sekali ditangkap. Lalu tiba-tiba masyarakat punya ide lain. Mereka melubangi bagian ujung buah kelapa dan memasukkan makanan ke dalamnya dan diletakkannya di kebun-kebun warga. Saat malam tiba, datanglah gerombolan monyet-monyet liar itu. Mereka berlarian penuh semangat dan mulai memasukkan tangannya ke dalam lubang di buah kelapa yang sudah dilubangi untuk mengambil makanan yang ada di dalam buah kelapa tersebut. Monyet-monyet itu menjadi kesulitan akhirnya untuk mengeluarkan tangannya sebab mereka berusaha merongoh semua isi kelapa itu tanpa menyisakan sedikit pun. Tangannya tertahan. Monyet-monyet ini terjebak di kebun itu bersama buah-buah kelapa jebakan. Saudara, monyet-monyet ini bisa saja lolos seandainya mereka mau mengurangi makanan di genggamannya, maka tangannya bisa ditarik keluar. Tetapi sayang, hal ini tidak terjadi sebab para monyet-monyet ini ingin mendapatkan semuanya, sehingga tangannya akan tetap digenggam, sehingga sulit untuk keluar dari lubang kelapa. Ini yang disebut dengan terjebak dalam keserakahannya sendiri. Saudara jemaat Tuhan, seperti inilah gambaran orang yang hidup dalam keserakahan. Habakuk melukiskan bahwa keserakahan adalah kekejian di mata Tuhan. Orang serakah itu cirinya jelas, sombong, selalu ingin menang sendiri, pelit, suka melempar kesalahan, cinta diri sendiri, lupa diri, berlagak tahu, seakan-akan tahu semuanya. Seperti 1 Timotius pasal 6 ayat 2b yang menjadi bahan renungan minggu ini sebagai ciri aliran-aliran sesat oleh Timotius. Hal ini dibenci Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan dibenarkan. Karena itu kalimat ini sejajar artinya dengan orang yang percaya kepada Tuhan akan bertindak benar. Artinya orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, dia akan membuktikannya melalui tindakannya yang benar, perkataan yang benar, tentu juga pikirannya yang benar. Orang yang percaya pada Kristus tidak akan bertindak serakah. Dia akan mengupayakan menjalani hidup cukup sebagaimana pesan firman Tuhan. Jadi saudara, percaya tidak sama dengan beragama.
Ada banyak orang yang beragama Kristen, tetapi tidak percaya pada Kristus. Mereka percaya pada yang lain. Motivasi mereka menjadi percaya itu lain. Ini nampak dalam sikap hidup mereka. Kalau memang Kristus menjadi yang terutama, maka tentu hidup dan cerminan hidupnya berpadanan dengan Kristus. Karena itu percaya lebih dari sekedar berucap. Percaya itu bertindak. Beriman itu bertindak. Karena orang yang percaya akan melakukan apa yang diyakininya. Dan itulah iman. Sebab iman menuntun kita untuk mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulang. Bahwa iman menuntun kita mengenal Allah. Mengenal kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun juga boleh meneruskan dan mewariskan nilai-nilai kasih Allah terhadap sesama manusia. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Bapa, supaya jemaat-Mu siapapun yang mendengarkan sapaan pagi ini boleh belajar menata hidupnya untuk tidak serakah. Keserakan itu selalu bersamaan dengan kesombongan, lupa diri, pelit, suka menang sendiri. Motivasinya selalu beda. Karena itu melalui firman-Mu kiranya kami semakin sadar siapa kami. Bahwa hidup kami di dunia ini sementara, tetapi yang kekal dan yang abadi adalah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, yang bekerja dan berkarya dalam hidup. Berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, dalam menata menjalani hidup, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, dan juga dalam perjuangan anak-anak. Kiranya setiap usaha pekerjaan yang digeluti jemaat-Mu berhasil dalam menata dan menghadirkan sejahtera dalam hidupnya masing-masing. Berkati jemaat-Mu dalam persekutuan. Karunia kami hikmat Bapa, supaya kami belajar berpikir benar sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus bagi kami hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, diaken. Engkau yang telah memilih mengutus kami untuk menjadi pengurus rumah Allah yang baik, yang menjaga dan memelihara jiwa-jiwa jemaat, yang memberi yang terbaik untuk jemaat sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Sebab Yesus telah mengutus kami untuk jemaat. Karena itu Bapa, terangi akal budi kami, terangi hati jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu supaya hati jiwa kami murni dan bersih untuk menata dan mengangkat pelayanan, supaya pelayanan kami berkenan dalam pandangan-Mu, menjadi berkat bagi kehidupan seluruh jemaat. Pelihara lindungi jemaat-Mu dari pagi sampai malam sebentar. Jemaat-Mu yang sakit, Tuhan hadir menjamah memulihkan. Yang dirawat di rumah sakit, dan dimanapun. Kiranya dalam lawatan dan jamahan-Mu ya Tuhan Yesus, semua jemaat yang terbaring sakit memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.